Polemik vaksin Sinovac merebak di awal tahun ini. Mulai soal harga, kelompok sasaran vaksin, hingga soal halal haram vaksin itu sendiri. Tak kalah seru, berita hoaks pun bertebaran di mana-mana. Akibatnya, muara polemik ini berujung pada ketidakpercayaan publik pada pemerintah. Namun, Presiden Jokowi sebagaimana adanya yang selalu tampil diam, tenang, kalem, dan meyakinkan, memastikan dirinya sebagai orang yang pertama akan menerima vaksin Sinovac di Republik ini. Keputusan Presiden Jokowi adalah sebuah pertaruhan antara hidup dan mati. Hasilnya akan menjawab semua polemik selama ini, dan akhirnya langkahnya sungguh membungkam nyinyiran banyak orang. Sebaliknya, ia menuai pujian, dan tentu tingkat kepercayaan publik pada pemerintah kembali meningkat. Saya tidak bermaksud untuk berbicara polemik di sini. Bagi saya, polemik adalah dinamika multi aspek. Tentu politik ada di dalamnya. Dan hemat saya, polemik itu meredah semenjak Jokowi menjadi orang yang pertama divaksin, serta rendahnya efek vaksin terhadap penerima. Pada kesempatan ini, saya ingin memastikan kepada masyarakat bahwa tak ada pemerintah yang berniat untuk membunuh rakyatnya di tengah situasi pandemi ini. Sesuatu yang pasti adalah pemerintah akan selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi rakyatnya. Ini dapat dibuktikan dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam memerangi COVID-19. Pemerintah bahkan telah dan sedang melakukan program vaksinasi terhadap rakyatnya. Dan sejauh ini pencapaian vaksin ini terbilang luar biasa. Pada kesempatan ini juga saya ingin berbagi pengalaman ketika divaksin untuk pertama kalinya. Lebih kurang ada 4 tahap yang harus dilalui oleh seseorang yang akan menerima vaksin. Tahap pertama adalah pendataan, klarifikasi, dan validasi data penerima vaksin. Pada tahap ini, penerima vaksin harus melapor diri kepada penyelenggara, dan penyelenggara akan mencocokkan dengan data yang diterima sebelumnya melalui institusi penerima bekerja. Artinya, penerima vaksin tidak bisa langsung datang ke lokasi vaksin, melainkan didaftarkan terlebih dahulu oleh institusinya. Saat di lokasi, penyelenggara hanya mengklarifikasi dan memvalidasi data yang sudah terdaftar tersebut. Di sini, peserta melakukan pendaftaran ulang. Selain itu, peserta wajib mengisi format screening sebelum vaksinasi COVID-19. Di dalam format ini terdapat lebih kurang 18 pertanyaan yang berkaitan dengan riwayat penerima terhadap COVID-19 dan riwayat penyakit lain yang mungkin pernah atau sedang diderita oleh penerima vaksin itu sendiri. Tahap kedua, anamnesa atau screening. Dari ruang pendaftaran dan validasi data penerima vaksin, penerima berpindah ke di ruang ini, penerima vaksin melewati 3 langkah. Langkah pertama yakni pemeriksaan suhu dan tekanan darah. Tahap ini sangat krusial karena akan menentukan proses berikutnya. Jika suhu dan tekanan darah tidak sesuai dengan standar,
pemberian vaksin, maka penerima ditunda dulu untuk menerima vaksin. Pengalaman saya pada saat melewati tahap ini, petugas medis harus mengukur tekanan darah saya sebanyak 3 kali karena tekanan darah saya tidak normal. Padahal saya istirahat malam sangat cukup. Hanya, sekali lagi, hanya pada saat mau datang ke tempat vaksin, timbul perasaan panik. Perasaan itulah yang memicu kerja jantung. Pada percobaan ketiga, tekanan darah saya sudah normal dan dinyatakan layak untuk mengikuti proses screening. Langkah kedua, proses screening ini dilakukan oleh dokter. Dokter akan mewawancarai dan mengkonfirmasi kembali dengan data yang diisi di form screening. Di sini perlu kejujuran dan keterbukaan kita kepada dokter. Hasil screening ini juga akan menentukan layak atau tidaknya seseorang menerima vaksin Sinovac. Langkah ketiga, pelaporan ke sistem pendataan. Setelah pemeriksaan suhu dan tekanan darah serta screening, penerima vaksin wajib melaporkan ke petugas pendataan di ruang yang sama sebelum berpindah ke ruang penyuntikan vaksin. Tahap ketiga adalah penyuntikan vaksin. Di ruang ini telah ditunggu beberapa petugas medis untuk menyuntikan vaksin COVID-19. Perasaan tegang pasti, tetapi biasanya ketegangan sudah menurun setelah kita melewati beberapa tahap tadi. Petugas akan menyarankan kita untuk melemaskan lengan tangan yang akan disuntik vaksin. Tak lebih dari semenit, penyuntikan selesai. Penerima vaksin kemudian berpindah di ruang pendataan dan pelaporan. Terakhir, pendataan dan pelaporan. Setelah disuntik vaksin Sinovac, penerima berpindah ke ruang pendataan dan pelaporan dengan membawa serta form screening. Di sini petugas medis akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan efek dan apa yang harus dilakukan oleh penerima vaksin. Penerima harus menunggu selama 30 menit dengan maksud untuk memastikan efek yang mungkin terjadi, sembari menunggu petugas memproses laporan pemeriksaan. Sedangkan sertifikat vaksin akan dikirim dalam bentuk link ke nomor HP yang telah terdata dan kemudian penerima dapat mendownloadnya dari link tersebut. Lalu, apa yang dapat saya sampaikan di sini? Data penerima vaksin itu mutlak. Alasan itu, penerima harus melakukan konfirmasi dan validasi data di ruang pertama. Tahap yang dilalui ini memang panjang, tetapi tujuannya untuk meminimalisir segala kemungkinan yang akan terjadi. Artinya, proses vaksin harus berjalan baik dan penerima vaksin benar-benar layak terima, baik dari syarat data maupun syarat medis. Jadi, dari pengalaman saya dan sejumlah rekan kerja serta masyarakat yang telah menerima vaksin Sinovac, hendak mengatakan bahwa negara tidak akan pernah membunuh anak kandungnya. Siapakah anak kandung? Ya, kita segenap warga negara Republik Indonesia. Justru yang berpotensi membunuh adalah diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara tidak berkata jujur baik pada saat pengisian form screening maupun screening di hadapan dokter, serta tidak mematuhi saran petugas medis pasca vaksin. Pesan saya, lalui vaksinasi dengan jujur kepada diri sendiri, kepada para petugas medis, serta rileks menjelang vaksinasi, dan tentu istirahat yang cukup sebelum tanggal vaksin dilakukan.
siap diri secara baik dan benar. Salam sehat GBM.